Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini seperti kata Pak Cecen tadi bahwa ini adalah hari yang penting, hari istimewa bagi kita orang Kristen karena hari ini dikenal dengan hari lahirnya gereja, hari Pentakosta atau hari ke-50. Nah, Bapak Ibu, setelah kenaikan beberapa waktu yang lalu, kita diminta untuk berdoa selama 10 hari dan hampir semua gereja melakukan hal yang sama. Tetapi saya mau beritahukan bahwa ketika kita diminta berdoa untuk menyambut hari Pentakosta, kita tidak lagi berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan. Karena Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus sudah terjadi sekali saja, hanya sekali. Dan Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Nah, waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus itu diberikan dan tinggal diam di dalam hati kita. Jadi waktu kita berdoa, kita tidak lagi berdoa supaya terjadi pencurahan roh. Tapi kita berdoa supaya Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap hati orang percaya itu bekerja, memberikan keberanian kepada orang percaya untuk bersaksi dan menyatakan imannya di tengah-tengah dunia yang tidak percaya. Ada banyak sekali lagu-lagu tentang Roh Kudus. Ya, tapi saya ingin kita untuk memaknainya ketika lagu tadi berhembuslah Roh Kudus. Saya meyakini bahwa yang menciptakan tidak bermaksud bahwa ketika menyanyikan lagu itu Roh Kudus itu berhembus seperti angin gitu. Tapi itu sebenarnya adalah untuk melambangkan kehadiran pekerjaan Roh Kudus melalui orang-orang percaya. Karya Roh Kudus melalui orang percaya. Jadi tidak lagi datang seperti angin berhembus. Ya, tetapi sebenarnya ingin mempersonifikasikan Roh Kudus itu hadir dalam setiap orang percaya, menguasai orang percaya, menguasai hati pikiran kita, apalagi ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan merenungkan tema iman tegangan tinggi. Ya, di hari Pentakosta ini Bapak Saudara, kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi saya akan membacakan dari ayat 6 dan 7 sampai 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, satu ayat ini atau Kisah Rasul 1 ayat 8 merupakan pusat atau titik sentral dari seluruh pasal di dalam Kisah Rasul. Ya, jadi dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir pusatnya adalah ayat 8. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman tegangan tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini Bapak Saudara? Sesungguhnya ini adalah sebuah metafora. Ya, ini kalimat metafora untuk menggambarkan iman yang dinamis, iman yang berani, dan juga iman yang penuh kuasa yang didasarkan pada kuasa Roh Kudus. Ya, baik, bisa kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, iman tegangan tinggi itu adalah sebuah metafora atau penggambaran tentang iman yang berani, iman yang dinamis, dan iman yang penuh dengan kuasa.
Nah, ciri-ciri dari iman yang tegangan yang tinggi itu adalah dimulai dengan penerimaan kuasa. Ya, menerima kuasa yang dalam bahasa aslinya itu dunamis. Ya, artinya orang percaya tidak mengandalkan kemampuan atau kekuatan pada dirinya sendiri, tetapi oleh tenaga yang lahir dari Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang percaya. Jadi pertama-tama memiliki iman yang dinamis itu diawali dengan menerima kuasa. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap orang Kristen sudah menerima kuasa atau belum? Soalnya kita mengatakan Bapak Ibu pada waktu kita percaya Yesus, kita dikaruniai Roh Kudus. Jadi pada waktu kita mengaku percaya Yesus, maka Roh Kudus dikaruniakan kepada dan berdiam di dalam diri kita. Ya. Kemudian setelah menerima kuasa, maka kuasa itu akan memberikan keberanian kepada orang percaya untuk bersaksi, memampukan orang percaya untuk bersuara atau menceritakan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Itu iman tegangan tinggi. Jadi tidak berhenti pada menerima kuasa saja, menerima Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu akan berkarya di dalam diri setiap orang percaya untuk menyaksikan iman, menyaksikan siapa Yesus itu kepada orang lain. Dan tidak sampai di situ Bapak Saudara. Setelah diberi keberanian, maka kesaksian orang percaya itu akan mengalami perluasan jangkauan. Jadi ada dampak yang progresif. Kalau dalam ayat kita dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, bahkan sampai ke seluruh dunia. Ya. Jadi iman tegangan tinggi itu sebuah metafora bagi pernyataan atau ungkapan iman tegangan tinggi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke ayat 8 pembacaan kita. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8 ini bukan hanya sebuah titik sentral dari seluruh pasal di dalam Kisah Rasul, tetapi ini sekaligus menjadi jembatan. Jembatan antara apa? Jembatan antara pelayanan Yesus selama berada di bumi dan kemudian oleh gereja. Dan ini sebuah transisi atau jembatan. Jadi Yesus menyelesaikan pelayanan di dalam dunia ini, tetapi pelayanan tidak boleh berhenti. Pemberitaan tentang kerajaan Allah tidak boleh berhenti, sehingga Yesus menjanjikan akan ada Roh Kudus. Setelah 10 hari kenaikan Yesus, maka akan terjadi pencurahan Roh Kudus, dan oleh Roh Kudus itulah menjadi jembatan yang akan memampukan murid-murid Yesus atau seluruh orang percaya, termasuk kita hari ini, untuk melanjutkan pelayanan Yesus. Ya. Ini bisa berarti dari pelayanan lokal kemudian mengalami progres menjadi pelayanan yang bersifat atau berskala internasional. Dari pelayanan lokal kemudian berskala regional, kemudian sampai ke seluruh dunia. Jadi ayat 8 ini merupakan jembatan antara pelayanan Yesus yang sudah selesai dan dia akan naik ke surga, karena ayat 8 itu diucapkan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dan Dr. Lukas menuliskan bahwa ada beberapa orang yang berkumpul di Bukit Zaitun waktu itu, dan sebelum dia naik dia mengucapkan bahwa kamu akan menerima kuasa. Nah, saya ingin mengajak kita melihat garis-garis besar di dalam ayat 8 dari Kisah Rasul 1 ini, Bapak Saudara. Nah, poin-poin yang penting di sana yang menjadi transisi atau menjadi jembatan antara pelayanan Yesus dan pelayanan gereja hari ini adalah yang pertama, peralihan subjek pelayanan. Maksudnya apa, Bapak Saudara? Kalau sebelumnya Yesus sendiri yang melayani secara fisik di dalam dunia,
Dalam inkarnasi dia datang ke dalam dunia sampai usia 33,5 tahun. Dia melayani, dalam memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan dengan turunnya Roh Kudus pada hari ke-50 atau hari Pentakosta yang kita kenal, yang menjadi perpanjangan tangan atau menjadi tubuh Kristus untuk melanjutkan pelayanan. Jadi peralihan subjek. Tadinya Yesus mau mulai, dan sekarang giliran murid, giliran gereja, giliran orang percaya. Siapapun dia yang mengaku percaya, ini akan melanjutkan tongkat estafet pemberitaan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Jadi ada peralihan subjek. Tadi dari Yesus kemudian kepada tubuhnya, yaitu gereja. Dan yang kedua adalah poin yang kedua, sumber kuasa yang sama. Jadi Yesus ketika melayani, dia melayani dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Lukas 4 ayat 18, dia mengutip kitab Yesaya bahwa Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapiku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang menderita, melepaskan orang-orang yang terpenjara. Jadi waktu Yesus masuk di dalam bait Allah, dia menyampaikan itu oleh karena Roh Allah di dalam dirinya. Nah, jembatan ini Bapak Saudara memastikan bahwa gereja atau orang percaya melakukan misi bukan dengan kemampuan atau kekuatan sendiri, ya, melainkan dengan kuasa yang sama, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun pelayanan kita di dalam dunia ini, apapun bentuk pelayanan kita, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Pelayanan harus didasarkan pada kekuatan Allah Roh Kudus, saudara. Kemudian poin yang berikut adalah perluasan wilayah misi. Nah, amanat di dalam ayat 8 ini Bapak Ibu Saudara memperluas jangkauan misi, ya, secara progres, ya. Karena dikatakan di sana, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, itu bersifat lokal. Kemudian meluas ke Yudea dan Samaria, itu kemudian lebih luas secara regional, lintas budaya. Jadi Samaria itu berbeda dengan Yerusalem. Ya, Samaria itu adalah sudah kawin campur dengan orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka dipandang oleh orang Yahudi sebagai warga kelas 2. Tetapi kasih Allah harus disampaikan kepada mereka, sehingga Yesus menyampaikan, kamu akan menjadi saksiku bukan hanya di Yerusalem, tapi akan meluas ke Samaria, ke Yudea. Tetapi bukannya sampai di situ, hingga ke ujung bumi secara global. Jadi ada perluasan misi secara global, terus berkembang sebenarnya. Ya. Nah, tujuan menjadi saksi, tugas utama yang dijembatani oleh peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah menjadi saksi, saudara. Gereja dipanggil untuk memberitakan kebenaran Injil dan memberitakan Yesus melalui perkataan maupun perbuatan. Jadi semua orang percaya, bukan hanya para misionari, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tapi setiap orang percaya. Siapapun dia mengaku bahwa dia percaya Yesus, maka dia termasuk di dalam panggilan ini. Kamu akan menjadi saksiku dalam skala lokal, regional, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya. Kemudian ada koreksi fokus, saudara. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat 6, tadi saya sengaja membacakan ayat 6 dan 7. Di sana ada koreksi Yesus tentang pemahaman para murid. Ada koreksi, ada versus kerajaan Allah dan kerajaan duniawi. Di dalam ayat 6 dan 7, pertanyaan murid-murid begini, dia mengatakan sebelum Yesus terangkat, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Namun Bapak Ibu Saudara, pada masa itu
para murid masih terjebak dalam pemahaman nasionalisme politis. Jadi mereka masih berpikir bahwa Mesias yang mereka nantikan itu, yang hadir di dalam pribadi Yesus, akan seperti zaman Daud. Jadi mereka berpikir Mesias ini, guru mereka ini, Yesus ini akan mengambil alih tongkat pimpinan seperti Raja Daud. Mereka menginginkan bahwa Yesus segera melakukan perlawanan terhadap Romawi yang masih berkuasa pada waktu itu di Israel, dan mengembalikan masa kejayaan politik, dan bagaimana mereka menikmati kerajaan Daud. Seperti itu yang mereka pikirkan. Jadi Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka kurang lebih 33 tahun, mereka berharap suatu masa ini Yesus akan memimpin secara politik dan memenangkan peperangan, dan Israel akan kembali kepada kejayaannya. Sehingga pertanyaan mereka, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, menarik Bapak Saudara, dalam ayat 7 jawaban Yesus. Yesus mengatakan begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Apa maksudnya, Bapak Saudara? Yesus tidak mempersalahkan konsep kerajaan Allah yang dipahami oleh murid-murid, tetapi ia mengoreksi jadwal dan sifat dari kerajaan Allah itu. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa agenda Allah itu jauh lebih besar daripada sekadar kemerdekaan politis suatu bangsa seperti yang dirindukan oleh Israel. Jadi mereka bertanya, maukah engkau zaman ini memulihkan Israel? Waktu dan sejarah adalah hak prerogatifnya Allah Bapa. Jadi sebenarnya orang percaya waktu itu dan masa kini tidak boleh berfokus pada kapan. Nah, banyak orang percaya karena mungkin terlalu berat pergumulan hidup ini kapan hari kiamat datang, kapan Tuhan Yesus datang. Saya mengatakan di KTB, Bapak sudah KTB, bukan KTB, di katekisasi baptisan. Ketika bicara tentang tujuan hidup, saya bilang tujuan hidup kita bukan lagi memikirkan bagaimana masuk surga. Karena surga itu sudah pasti milik kita, Bapak Saudara. Benar gak? Jadi Allah sebenarnya tidak ingin kita hanya memikirkan kapan masuk surga, kapan masuk surga. Saya nggak mau bertanya siapa yang mau masuk surga sekarang, enggak, saya nggak mau bertanya itu. Nah, tapi tujuan kita hidup di dunia ini bukan lagi bagaimana supaya masuk surga. Orang jelas sudah bagian kita sudah di tangan gitu kan. Dan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini perkataan Yesus kepada orang percaya, termasuk kita hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah aku menyediakan, aku akan kembali dan membawa kamu ke sana, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi surga itu sudah pasti, Bapak Saudara. Sudah di tangan kita sebenarnya. Tetapi kita masih ada di sini. Nah, sekarang pertanyaan, untuk apa kita di sini? Bukan lagi memikir bagaimana supaya saya masuk surga. Bagaimana kita, atau kapan Yesus datang nih, saya sudah bosan hidup nih, saya mau masuk surga. Bukan lagi itu. Tapi ada mandat yang Tuhan inginkan. Sebelum Yesus datang kedua kalinya, sebelum Yesus datang untuk membawa kita ke surga, ada mandat, ada tugas yang diberikan. Dan inilah yang diberikan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi maksud saya begini ya, surga sudah menjadi bagian kita. Tetapi bagaimana kita yang pemilik surga ini menjalani hidup di dalam dunia ini, menjadi saksi bagi orang. Kalau bisa membawa orang lain ikut masuk ke surga, itulah tugas kita. Dan Tuhan memberikan sarananya. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Dan Roh Kudus sudah diberikan. Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita.
Dan semestinya Roh Kudus itu menolong kita untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Ya. Kemudian kita ada pemberdayaan ilahi, Bapak Saudara. Kunci pelayanan di dalam ayat 8b. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Ayat 8a. Yesus mengalihkan perhatian para murid dan spekulasi waktu yang ada di dalam pikiran mereka ke realitas masa depan yang sudah menjelang. Ya, jadi ada pemberdayaan ilahi. Orang percaya tidak bisa bersaksi dengan mengandalkan kekuatannya. Wah, saya kan sudah diselamatkan. Ya, ketika semester 3, Saudara, kami disebar ke berbagai macam tempat umum. Ya, saya ke Blok M waktu itu bersama teman saya. Ya, kami disebar bersaksi. Tidak mudah bersaksi, Saudara. Meskipun sudah 2 puasa, di kampus kita sudah 2 puasa, 2 semalam-malaman, tapi ketika keluar bertemu dengan orang-orang, tidak mudah untuk berkata-kata. Kalau tidak mengandalkan Roh Kudus, kita tidak bisa berkata-kata. Teman saya dengan PD-nya sudah membawa buku saku 4 hukum rohani. Ya, memang ini agak teman saya ini agak lah begitu. Dia datang, dia kasih orang di warung. Pak, baca ini, kalau Bapak tidak baca, Bapak masuk neraka. Langsung digampar, Bapak Saudara. Ya, kemudian dia ke Taman Mini. Beberapa hari kemudian dia ke Taman Mini. Mungkin dia salah arah propos atau masuk di lokasi angkatan udara, kena tangkap. Ngapain ke sini? Saya mau bersaksi tapi kamu melanggar peraturan. Dihukum push up lah dia. Suruh push up. Dia tanya, Pak, push up gimana? Coba kasih contoh dulu Bapak. Saya disuruh bapaknya push up. Pak, tentaranya push up, dia tepuk tangan, digampar lagi dia, sudah. Jadi maksudnya bersaksi itu tidak mudah. Kalau kita mengandalkan hikmat, kemampuan, kekuatan kita tidak akan mudah. Ya. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan kunci dari pelayanan adalah menerima kuasa. Dan bukan hanya kesaksian menyaksikan Yesus di luar sana. Di dalam pelayanan ini kalau kita mengandalkan kekuatan, kita melayani dengan wah saya punya skill, saya punya kepandaian, punya talenta, tetapi tidak mengandalkan Roh Kudus, maka pelayanan itu akan menjadi sebuah kesombongan bagi kita, Saudara. Tetapi Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ini mengalihkan perhatian murid yang tadinya berpikir kapan Israel dipulihkan, kapan lagi kejayaan masa Daud kembali menjadi milik orang Israel. Ya, sampai hari ini Israel masih belum aman-aman saja, masih terus mendapatkan tantangan. Ya, tetapi ya yang Yesus maksudkan adalah ada realita yang lebih penting yang harus dipikirkan oleh para murid, termasuk para gereja hari ini. Kemudian yang berikutnya menjadi saksi Kristus bukanlah hasil usaha dan pekerjaan dan kemampuan manusia. Kata kuasa dalam bahasa asli Bapak Saudara itu dunamis. Akar kata yang kemudian memunculkan kata dinamit. Dinamit itu bahan peledak Bapak Saudara. Saya masa SMA saya kerja mencari uang sekolah. Saya kerja di membangun jalan dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah. Itu melewati gunung. Ada beberapa gunung yang harus dipotong Bapak Saudara karena tidak semua bisa menjadi jalan. Jadi gunung itu dipotong. Caranya gimana? Pakai dinamit. Jadi diledakkan sebagian dari gunung itu supaya bisa lewat jalan. Nah, dinamit itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ketika Tuhan katakan bahwa kamu akan menerima kuasa, yang dimaksudkan adalah dunamis, itu kuasa atau daya ledak atau kekuatan seperti dinamit, kuasa rohani yang mengubah hidup, memberikan keberanian dan memampukan para murid dan orang-orang percaya melakukan perkara-perkara ajaib dalam pemberitaan Injil. Bahkan
rela menjadi martir, bahkan mau menjadi martir. Jadi semua karena Roh Kudus. Dan kalau kita baca Kisah Rasul, Bapak Saudara, ketika firman ini disampaikan, beberapa waktu kemudian tergenapi. Para murid yang tadinya ketakutan, bersembunyi dalam ruangan, mengunci ruangan, menjadi orang-orang yang berani. Dimulai dari Rasul Petrus yang kemudian berkhotbah, dan 120 orang tadi bertobat, lahir gereja mula-mula. Tapi tidak hanya begitu, berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan risikonya adalah menerima kematian. Dan martir pertama adalah Stefanus. Oleh karena Roh Kudus, Stefanus berani bersaksi kepada suku bangsanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Aku melihat langit terbuka dan Anak Allah duduk berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri sebelah kanan. Dan membuat jadi rajam oleh batu. Karena bagi orang Israel menyebut satu nama yang dianggap Allah selain Allah YHWH mereka, Adonai itu, mereka dianggap sesat dan hukumannya adalah rajam. Dan Stefanus harus dirajam batu karena dia berani bersaksi Yesus adalah Allah Juru Selamat. Ini karena Roh Kudus, karena kuasa yang dikaruniakan, kuasa yang berupa kemampuan untuk memberikan keberanian untuk bersaksi, bahkan melakukan perkara-perkara ajaib. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 5 dan seterusnya, pasal 6, pasal 7, ada kesaksian-kesaksian ajaib, ada orang sakit disembuhkan, bahkan oleh Petrus ada yang sudah mati bangkit lagi. Oleh Paulus kemudian ada yang terjatuh mati tetapi bisa bangkit lagi. Itu tanda-tanda ajaib yang menyertai. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus. Orang percaya, kita pun Bapak Saudara dikaruniai kekuatan yang sama. Beberapa teman angkatan saya dan junior saya, bahkan senior saya, melayani di suku Sunda. Sejak selesai dari kampus, mereka memilih namanya grup navigator. Jadi pelayanan mereka adalah khusus pelayanan lintas budaya. Dan beberapa di antara mereka kesaksian mereka minum racun, diracun oleh warga. Karena ketahuan mereka membawa kekristenan. Dan itu disuguhi minum dan itu racun. Mereka minum dari daerah Jawa Barat. Saya dulu lupa tempatnya di mana. Tapi dia mengatakan mestinya ususnya sudah hancur, saudara, karena itu racun. Tetapi karena kuasa Yesus, mereka teman saya ini atau junior saya ini tidak mengalami apa-apa. Dan itu menjadi kesaksian bagi orang. Wah, orang Kristen ini hebat. Diracun tidak mempan. Dan beberapa orang menjadi percaya, tetapi masih tetap sembunyi-sembunyi, tidak frontal langsung jadi masuk gereja, tapi tetap masih pakai pakaian adat, pakai seperti yang biasa dipakai, tapi memuji nama Isa Al-Masih, karena pakai Isa Al-Masih. Ada beberapa teman saya masih ada di Bandung, dan mereka dalam satu grup namanya Navigator, memang khusus untuk pelayanan lintas budaya. Kalau bukan karena kekuatan Roh Kudus, saudara. Salah satu dari teman kita, Pak Nur, Pak Herman kenal Pak Julius Daniel Selan, itu kakaknya Julius Selan. Itu pernah mengalami, dan beberapa orang timur memilih untuk pelayanan lintas budaya. Ya, mereka berani, diberi kuasa oleh Roh Kudus, mereka berani bersaksi. Ya, jadi orang percaya diberi kekuatan yang maha dahsyat oleh Roh Kudus dalam diri kita. Ya, bahkan bukan hanya racun, mereka menginjak-injak ular, ya kala jengking, itu kata firman Tuhan. Kamu tidak akan terkena, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, bahkan seharusnya setan takut kita, Bapak Saudara. Harusnya setan takut kita. Pertanyaan saya, apakah betul setan takut kita atau kita takut setan? Ayo jawab Bapak Ibu. Kita sudah dikarunia roh. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Mestinya setan takut sama kita. Apakah betul? Ada orang lewat kuburan malam-malam.
Karena bulu kuduknya berdiri, dia pegang sandalnya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena semakin merinding, ku menang pun sambil lari gitu. Jadi sebenarnya yang takut setan, atau kita yang takut setan. Ya. Kalau saya dulu tidak pernah takut dengan setan, bahkan saya cari. Bilang, oh di sana, saya bilang beneran ada. Saya pengen lihat, tapi nggak pernah ketemu saya. Itu saya belum percaya Yesus. Ya, jadi sebelum saya percaya Yesus, saya tidak pernah takut setan. Ada orang kami ada berperbatasan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan itu ada orang mengenalnya namanya poi-poi. Itu hantu yang tidak ada kepala. Mereka bilang ketemu di sana di tikungan. Saya bilang yang benar, saya mau ketemu. Saya pergi malam-malam nggak ada saudara. Terlalu sombong saya waktu belum percaya Yesus. Sudah percaya Yesus makin takut saya. Tapi sebenarnya kita diberi kuasa Bapak Saudara. Semestinya setan takut kita. Jadi cobalah ibu-ibu, cewek-cewek yang kalau ke kamar mandi masa cuma di dalam rumah saya takut juga. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Mestinya itu menjadi kekuatan kita. Ya. Nah kemudian ada perluasan misi global Saudara. Penyebaran Injil ayat 8b dikatakan dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebenarnya di sini Yesus memberikan blueprint seperti sebuah blueprint misi yang progresif yang menembus batas-batas. Ya, dimulai dari Yerusalem. Yerusalem berbicara tentang titik awal yang paling dekat dan paling nyaman. Ini mungkin termasuk zona nyaman. Ya. Dan kadang-kadang Allah ingin kita keluar dari zona nyaman kita, saudara. Ya, kita terlalu lama menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan bisa saja Tuhan membuat kita harus keluar dari zona nyaman itu. Dan itu terjadi pada murid-murid pertama. Di Yerusalem terjadi kebangunan rohani luar biasa, dimulai dari 120 orang yang bertobat waktu Roh Kudus turun. Dan di Yerusalem banyak orang percaya, tetapi Allah ingin supaya berita keselamatan tersebar ke dunia, maka dibuatlah penganiayaan di Yerusalem. Dimulai dari kematian Stefanus. Lalu tersebarlah berita tentang Yesus ke seluruh dunia. Filipus pergi ke Samaria. Ya, secara regional sudah mulai bergeser. Filipus dengan kuasa Roh Kudus pergi dan bahkan membaptiskan seorang dari Ethiopia. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi dibuatlah murid itu tidak tenang di dalam zona nyamannya. Mereka keluar dari zona nyaman oleh karena penganiayaan. Ya. Kemudian seterusnya. Dan salah satu adalah Saulus yang melakukan penganiayaan yang luar biasa, tetapi Roh Kudus mengubahkan dia menjadi seorang pemberita yang luar biasa, dan dialah yang membawa misi ini akhirnya ujung bumi itu. Waktu itu masih di Roma. Jadi Roma itu sudah termasuk ujung bumi, sudah keluar dari regional, dari Yudea dan Samaria bumi. Dan sampai hari ini Saudara, seluruh dunia menaikkan Injil. Ya. Yerusalem adalah titik awal yang paling dekat. Dan kemudian Yudea adalah daerah sekitar yang lebih luas. Jadi Yerusalem, Yudea itu masih dekat. Ya, kita lihat bagaimana cara Allah bekerja. Ya, bukan persoalan tempatnya, tapi bagaimana step demi step Allah bekerja, membawa berita itu dari Yerusalem ke Yudea, kemudian ke Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi oleh Rasul Paulus dan oleh rasul-rasul yang lain. Kemudian Rasul Thomas ke India dan rasul-rasul yang lain, semuanya bergerak ke seluruh dunia. Ya. Kemudian sampai ke ujung bumi, misi global lintas budaya hingga menjangkau seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, Bapak sudah menarik kita katakan, kita lihat di sini kata saksi. Saksi dari kata martus yang menjadi akar kata dari marturia. Itu panggilan gereja. Koinonia, diakonia, dan marturia. Jadi marturia itu kesaksian.
Nah, karena itu kita sebenarnya merancang bagaimana ibadah wilayah itu bukan sekedar persekutuan wilayah, tetapi mestinya menjadi sebuah kesaksian. Itu kerinduan kita majelis. Jadi bolehlah mengundang tetangga-tetangga atau orang yang Kristenannya belum jelas, boleh dipanggil untuk bisa, siapa tahu dengan hadir dalam persekutuan wilayah itu kita membawa dia untuk lebih serius lagi mengenal Tuhan. Jadi kata marturia itu adalah kesaksian. Menjadi saksi berarti siap menceritakan tentang Kristus, tentang Yesus. Sama seperti Stefanus, sama seperti Petrus berbicara bahwa Yesus dari Nazaret yang kamu salibkan itulah yang dibangkitkan oleh Allah dan sekarang duduk di tahtanya. Jadi itu dengan keberanian, Bapak Saudara. Tadinya seorang penakut. Roh Kudus itulah memungkinkan kita untuk bersaksi, Bapak Saudara. Ya. Oh, sorry, kelewat. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekarang apa yang harus kita bawa dalam hidup kita sebagai gereja? Apa yang dapat kita aplikasikan dari Kisah Rasul 1 ayat 8 ini dengan segala penjelasannya? Apa yang menjadi bagian kita gereja hari ini, khususnya jemaat kita yang dalam tahun 2 tahun terakhir ini kita mengambil tema menjadi murid yang dimuridkan dan memuridkan. Dan ini tidak bisa tidak kita bicara tentang pemuridan atau penginjilan, melipat gandakan anggota. Ya. Apa yang dapat kita aplikasikan? Yang pertama, bahwa menyaksikan Kristus kepada orang lain tidak bisa tidak. Kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan kita sendiri. Orang Kristen atau orang percaya harus menyadari sepenuhnya bahwa menjalani hidup dan bersaksi membutuhkan kuasa Tuhan. Bukan sekedar planning, bukan sekedar kepandaian berbicara. Karena kalau kita tidak mengalami Roh Kudus, maka kita tidak bisa menyaksikan Kristus. Jadi kekuatan sendiri itu akan seperti baterai yang lowbat gitu. Dia tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Tapi kita harus mengandalkan Roh Kudus. Nah. Kemudian menjadi saksi di lingkungan terdekat. Ya, ini bicara tentang kamu menjadi saksiku di Yerusalem. Menjadi saksi di lingkungan terdekat. Jadilah teladan Kristus di tempat saudara berada saat ini. Itu dimulai dari rumah. Keteladanan itu penting. Ya, katanya kita percaya Yesus. Kristen katanya, itu lagunya Galatia. Kristen katanya. Masih ingat Galatia lagunya? Artinya menuntut sebuah keteladanan, Saudara. Oh, katanya Kristen. Jadi mulai di rumah. Saling memberi teladan. Ya. Dalam komunitas, di gereja, terus gereja, tempat kerja, di sekolah atau di kampus. Ya, ini kenapa harus keteladanan? Kadang-kadang perbuatan itu berbicara lebih keras daripada kita berbicara. Kalau bahasa Bekasinya, action speak louder than word. Jadi aksi itu berbicara lebih keras daripada perkataan. Orang mau lihat, oh kehidupan orang Kristen ini seperti ini, itu akan berbicara lebih masuk ke dalam hati mereka. Oh iya, kita gitu. Ya, ini bukan hanya di rumah, di komunitas, di tempat pergaulan, di tempat kerja, di kuliah, di tempat sekolah. Anak-anak muda termasuk orang-orang Kristen, orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk bermisi. Misi yang praktis adalah melalui kehidupan keteladanan. Ya, di tengah-tengah orang yang sudah biasa nyontek, berani nggak anak Tuhan tidak nyontek? Masalahnya tidak sedikit yang terbawa arus. Wah, dia bisa, masa saya enggak? Orang Kristen punya pilihan. Ya. Bapak Saudara, yang pencipta badminton pasti kenal. Yang pencipta badminton di sini pasti kenal satu nama ini, Christian Adinata.
Bapak pernah kenal? Ya, kita mulai 20 tahun yang lalu. Dalam sebuah pertandingan, Bapak Saudara, dibicara tentang keteladanan. Thomas Cup. Dan Christian Adinata ini adalah pemain terakhir. Permainan begitu seru, Bapak Saudara. Christian Adinata melawan saya lupa pelawannya dari mana. Dan permainan yang begitu menegangkan karena terjadi jus berapa kali. Ya. Akhirnya pada satu kesempatan dengan smash yang sangat keras dari lawan ke lapangan Christian Adinata. Dan wasit mengatakan masuk. Dan semua ofisial Indonesia, semua penonton Indonesia bersorak gembira karena mereka menang. Semuanya sudah bergembira, semua sudah euforia, Indonesia menang Thomas Cup. Tetapi tiba-tiba, Bapak Saudara, Adinata mendatangi wasit dan mengatakan tadi itu bolanya out. Tadi bolanya out. Jadi kemudian wasit dan seluruh ofisial menerima usul dari Christian Adinata. Akhirnya Indonesia tidak jadi menang. Kemenangan diberikan kepada lawan. Apakah Indonesia ofisial dan seluruh penonton kecewa? Kecewa. Tapi yang menarik ketika satu wawancara Christian Adinata diwawancarai. Tadi kenapa tidak menerima saja kemenangan? Indonesia menang. Kenapa tadi tidak diam saja menerima keputusan wasit bahwa bola out? Bapak Ibu Saudara, apa yang Christian Adinata katakan? Nama saya Christian. Ya, itu. Jadi nama saya Christian dan saya Kristen. Kristen tidak boleh bohong. Ya, jadi dia bilang itu out. Jadi bola out. Saya harus mengatakan ya dan tidak. Jadi kalau iya ya tidak, kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Dan bola tadi itu out. Dan mereka berhak menang. Saya Christian, nama saya Christian dan itu Kristen. Ini bicara tentang keteladanan, Bapak Saudara. Christian Adinata yang sebenarnya membutuhkan kebanggaan, membutuhkan prestis, tapi dia menyadari betul siapa dirinya. Saya menyandang nama Christian, jadi saya harus bicara jujur. Dan akhirnya Indonesia nggak jadi menang. Ya, Christian Adinata masih hidup sampai hari ini. Pernah jadi pelatih ganda putra, ya pernah. Tetapi ya itulah kesaksian dia. Mestinya kita orang Kristen seperti itu. Kita ini menyandang status Kristen. Ya, adakah kita berani bicara jujur di mana orang-orang sekitar tidak lagi jujur? Apakah kita berani mengambil sikap saya tidak akan ikut-ikutan? Karena seringkali kita menjadi follower, bukan leader tapi follower. Ya, kemana supaya kita bisa diterima di komunitas, ikut. Ya, ini terutama anak-anak muda. Ya, karena takut diterima ya ikut. Padahal ya apa yang di situ sebenarnya tidak semuanya positif. Jadi harus punya keberanian dan itu hanya bisa kalau Roh Kudus memimpin, menguasai hidup kita. Aku Kristen, aku harus bicara jujur. Kemudian melayani di komunitas dan sekitar. Bicara tentang Yudea dan Samaria. Ini bicara tentang aktif pelayanan di gereja lokal. Terlibat dalam kegiatan sosial ya, di lingkungan sekitar untuk membawa dampak positif. Ya, tadi saya katakan melayani di gereja pun kita harus mengandalkan Roh Kudus. Ya, orang mengandalkan Roh Kudus tidak akan neko-neko, tidak akan ada embel-embelnya ketika melayani, Saudara. Terlibat dalam sosial. Ya, artinya
kita hadir di lingkungan masing-masing. Dan tidak semua orang percaya, tetapi disitulah kita harus memperlihatkan pengaruh positif kita sebagai orang Kristen. Meski tidak selalu kita diterima, justru kebaikan banyak kali disalah mengerti. Ketika kita melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang kita anggap untuk disalah mengerti, kemudian dianggap kristenisasi. Tetapi mari kita tunjukkan, saya Kristen. Saya harus menunjukkan kualitas sebagai orang Kristen. Yang berikut, mendukung misi ke seluruh dunia. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung seluruh dunia? Ada 3. Doa, dana, dan daya. Apakah kita punya dana? Apakah kita punya kekuatan, punya daya, atau pergi sendiri? Kita pergi ke pelosok desa atau kemana? Ya. Banyak kali tidak bisa. Yang kita punya apa? Doa. Bulan misi ini kita berusaha untuk berdoa pelayanan atau penginjilan kepada suku-suku. Suku Awe yang ada di Papua, ya Papua Tengah ya. Di sana ada program penghijauan dari saudara kita di seberang, saudara. Memang Papua menjadi sasaran untuk dihijaukan. Beberapa anak-anak diangkut, dimasukkan ke pondok. Ini menjadi tantangan kita orang Kristen. Kemana para misionaris? Kemana para hamba Tuhan? Papua itu awalnya adalah sebuah daerah misionari seperti Batak, non-mention. Tapi kenapa sekarang Papua? Waktu peristiwa Poso, Ambon, banyak anak-anak Papua diangkut, masukkan ke pondok, dijanjikan. Dan sejak saat itu gereja bangun dari mimpi. Kita ketinggalan, mulailah kita bergerak. Beberapa teman saya juga ada di Papua, teman seangkatan, di Nabire, di Wamena, di mana. Sulit, selain geografisnya, budaya juga sulit. Tetapi Injil tidak boleh kalah dengan kesulitan-kesulitan itu. Dan kita mendoakan suku Awe, ada hamba Tuhan di sana, kita support. Kalau kita tidak punya dana, tidak punya daya, minimal kita berdoa, Bapak Saudara. Doakan supaya Tuhan bekerja lewat hamba Tuhan yang mengorbankan keluarga, mengorbankan kepentingan dirinya masuk ke sana. Dan itu susah. Harus pakai speedboat atau longboat, berapa jam baru sampai di sana. Dan tidur di tengah hutan. Tidur dengan alas tidur yang apa adanya. Ya, kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi kita mau berdoa, saya begitu sulitnya Bapak Saudara. Karena itu masih dalam kaitan dengan bulan misi. Mari berdoa, Saudara. Doakan. Karena kita tidak bisa pergi, dana kita juga tidak cukup, tidak ada. Ya, paling tidak kita berdoa. Doakan sekolah-sekolah teologi supaya menghasilkan hamba Tuhan yang siap untuk terjun, pergi ke pelosok desa, menjangkau yang tidak dijangkau. Tapi kita berdoa, ya kita juga ogah-ogahan berdoa. Lalu kita maaf, padahal kita dipanggil untuk menjadi saksi, Bapak Saudara. Ini panggilan dalam ayat ini dan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu ditujukan kepada setiap orang percaya, bukan hanya misionari, bukan hamba Tuhan. Semua orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi. Karena itu mari dukung, Saudara. Punya dana, bolehlah support. Kalau Bapak Ibu punya dana lebih, ya daripada nggak kepake, wah saya mensupport hamba Tuhan. Bisa dengan datang, atau kita punya STT Iman. Hamba anak-anak mahasiswa itu kebanyakan sponsorship, membutuhkan support dari orang. Ya kalau Bapak sudah minta nama mahasiswa, oh saya mau support mahasiswa ini sampai dia selesai, minimal uang kuliahnya. Ya, atau ya yang lain.
Jadi mendukung misi itu tidak terbatas pada kita pergi, karena kita pasti tidak bisa pergi sendiri. Doakan rencana kita untuk menjajaki membuka pos pelayanan atau pos PI di Gunung Kidul. Ya, mari kita doakan majelis, supaya memang majelis merencanakan. Terus sekali lagi, kami pasti mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jadi sebelum pergi kita doakan supaya Roh Kudus mempertemukan dengan orang yang rindu mendapatkan pelayanan, dan kalau waktu tim tiba di sana bertemu dengan orang-orang yang rindu, sehingga kita punya pos PI. Kalau Tuhan kehendaki, kalau tidak mungkin Tuhan memberikan tempat lain. Jadi yang penting adalah doakan, karena doa itu akselerasi pertama untuk misi. Gereja dimulai dengan misi. Tuhan katakan jangan pergi dulu, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun, sampai kuasa itu turun, baru kamu pergi bersaksi. Jadi akselerasi pertama untuk misi. Lembaga-lembaga misi itu pasti ada tim doanya, Bapak Saudara. Ada tim doa. Gereja besarnya Stephen Tom punya tim doa. Jadi sebelum KKR itu pasti ada doa. Tim doa itu berdoa. Jadi ada tim doa, ada konselor, ada disiapkan. Jadi waktu acara KKR, tim doa sudah bekerja dan KKR dilakukan, ada petobat baru, itu giliran konselor follow up. Jadi ada bagian-bagian, dan yang paling utama adalah doa. Karena kita tidak henti-hentinya mengajak Bapak, mari kita berdoa. Kita punya sarana. Rabu, Sabtu, mari kita berdoa. Ya. Itu bukan itu Sabtu, Rabu itu Rabunya para majelis dan aktivis. Karena semua majelis mengundang Bapak Ibu Saudara. Apalagi Sabtu 24 itu harinya majelis dan PW saja. Bukan, Bapak Saudara. Sebenarnya diperuntukkan bagi majelis supaya kita mengambil bagian dalam misi. Karena kita dipanggil untuk bermisi, Saudara. Menggunakan karunia. Orang yang dikaruniai Roh Kudus pasti ada karunia roh dalam dirinya. Masing-masing kita pasti ada karunianya, Saudara. Ada yang merasa tidak punya karunia di sini? Karunia apa saja, Saudara? Ada yang dikaruniai karunia roh untuk mengajar. Ya. Tadi guru sekolah minggu, saya punya karunia, kayaknya saya bisa ngajar. Serahkan diri dari guru sekolah minggu, mengajar sekolah minggu, ngajar anak-anak, supaya anak-anak kita dipersiapkan dari kecil percaya kepada Tuhan. Ada karunia memimpin orang, ada karunia memobilisasi orang. Nah, saya melihat kayak Bu Heni gitu ya, kalau Bu Heni bilang, ayo, nggak ada ya anak remaja yang berani membantah. Dia punya karunia untuk memobilisasi. Itu karunia, Saudara. Tidak sembarang orang punya itu. Tidak semua orang punya. Saya tidak punya itu. Ya. Ada karunia untuk menghibur. Ya, ada orang kesusahan, ada orang sedang menderita. Hadir saja orang itu sudah terhibur. Saudara. Tidak perlu ngomong, hadir saja itu sudah menghibur. Ada banyak macam-macam karunia, dan semuanya bertujuan untuk membangun orang lain. Dan lebih daripada itu, karunia itu adalah untuk memberitakan Injil. Oke. Kemudian ayat ini berbicara tentang transformasi hidup yang diubahkan. Menjadi saksi bukan hanya soal perkataan, tetapi perubahan yang nyata dari ketakutan menjadi berani, dan dari hidup egois menjadi hidup yang melayani. Ini ketika orang dikaruniai Roh Kudus seharusnya membuat kita tidak lagi hanya memikirkan kepentingan diri kita saja, tapi kepentingan orang lain. Dan hidup yang ditransformasi oleh kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita itu membuat kita menjadi orang yang tidak lagi sama. Saya ulangi apa yang dikatakan oleh pendeta Alex Kenanlohi, Bapak Saudara. Bahwa orang yang dikaruniai roh itu, orang yang bertobat itu adalah orang yang
pernah dulu ada di situ, tapi sekarang tidak lagi. Kejahatan apa yang Bapak Ibu lakukan yang tidak saya lakukan? Jadi ketika kita bersaksi, kita mengatakan, oh dulu aku di situ, tapi sekarang tidak, saya sudah di sini. Kita harus berani bersaksi, saudara. Kalau hidup kita tidak diubahkan oleh Roh Kudus, hidup kita tidak dikuasai Roh Kudus, itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin. Ya, tapi sekali lagi, kesaksian yang efektif adalah perubahan hidup kita. Kita berbicara tentang Injil, kita bicara tentang Yesus, tetapi kehidupan dengan pola yang sama dengan orang-orang dunia, ya, kesaksian kita tidak akan menjadi apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini panggilan bukan hanya kepada misionari, bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada sekolah-sekolah teologi, tetapi ini adalah panggilan yang berlaku universal bagi siapa saja yang mengaku percaya kepada Yesus. Ini adalah amanat yang Tuhan berikan. Dan apapun yang kita lakukan, menjalani hidup ini pun harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah diberikan, sudah ada di sini. Tinggal bagaimana kita memberikan keleluasan kepada Roh Kudus kita, ataukah kita masih mengatur diri kita. Bukan Roh Kudus mengatur kita, tapi kita yang mengatur pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita. Tetapi melalui momentum hari ini, hari Pentakosta, mari kita menjadikan hidup kita orang-orang yang telah ditransformasi oleh firman Tuhan, dan kita menjadi saksinya dimanapun, di rumah, di tempat pergaulan, di sekolah, di kampus, atau di mana saja. Tuhan mau kita bersaksi, karena seringkali perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Kiranya Tuhan oleh Allah Roh Kudusnya menolong kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Amin. Tuhan memberkati kita.